Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok MKWK Agama Islam kelas RD Sistem Informasi akan melakukan video wawancara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembinaan akhlak di dalam kenakalan remaja di lingkungan masyarakat. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Hana Hafizah, perwakilan dari kelompok MKWK. Kedatangan saya bersama kelompok kemarin ingin bertanya mengenai topik proyek kelompok ini. Sebelumnya boleh saya tahu nama Bapak siapa? Saya Sidul ya. Nama Sidul, saya tukang ngepel di masjid sini. Ada yang manggil Aziz atau yang manggil Sidul, jadi Sidul Aziz gitu. Jadi Bapak Aziz? Iya. Bapak Aziz. Di sini sebagai Saya sebagai parabot. pengurus masjid ya. Kalau ngurus sih kayaknya lebih enggak ya. Jadi karena kalau mengurusin masjid itu lebih berat. Ya, hanya kebersihan saja. Baiklah, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan yang relevan terkait tema yang kelompok kami bawakan. Semua informasi yang kami berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian kami. Sebelumnya atas partisipasi Bapak saya ucapkan terima kasih ya karena sudah melancarkan penelitian kami. Baik, kita mulai pertanyaan pertama. Bagaimana menurut Bapak akan pentingnya pembinaan akhlak dalam menangani kenakalan remaja di lingkungan masyarakat? Itu sangat perlu. Karena Rasulullah diutus ke dunia itu terutama adalah akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi aku mengutus aku utus engkau Muhammad diutammima untuk menyempurnakan makarimal akhlak, kesempurnaan akhlak. Jadi Rasulullah itu mengedepankan akhlak karena akhlak itu penting. Orang mau berbuat apapun harus dengan akhlak ya, terutama akhlak Islam, yaitu yang dijelaskan lewat Al-Quran maupun hadis. Al-Quran mengajarkan begini tata cara tidur, begini tata cara berjualan seperti ini dan lain sebagainya. Bapak materinya. Lalu nih ya Pak, apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja di lingkungan masyarakat kita? Itu banyak faktor kalau untuk kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu karena pertama dari pergaulan itu sangat pengaruh. Kemudian dengan teknologi yang canggih banyak penyebaran video dan lain sebagainya. Baik itu video yang melalui game atau apa, atau video kriminal yang ada dan lain sebagainya. Karena apa? Yang di benak awalnya belum ada, setelah melihat gambar itu akan tercipta, oh begini ya, oh ini dapatnya begini, wah kayaknya asik. Karena belum masuk ke dalam situ. Kadang-kadang orang lagi pikirannya mungkin ya nggak tahu akhirnya, wah pengen tahu ya, penasaran, buat sekali aja. Kemudian menjadi terus dan menerus dari satu ke satu menyebar dan itu memang kenakalan remaja ini sangat meresahkan dan menjadi pelajaran untuk orang-orang yang pengen meluruskan itu. Dan memang ya Allah itu telah menciptakan antara baik dan buruk.
dari awal permulaan di skenario Allah ciptakan seorang apa yang jenis dari jin dan manusia, udah Allah buatkan skenario orang yang diciptakan itu Ajazil yang awalnya ahli dikir, Allah turutin terus. Kemudian setelah merasa dia udah derajatnya hampir sama dengan malaikat, bahkan bisa melebihi malaikat, Allah bikin skenario untuk bersujud kepada Nabi Adam. Kemudian karena apa dia diciptakan dari api, kok suruh sujud kepada tanah? Dia diciptakan lebih dulu, tapi kok Allah perintahkan antara apa iblis dan malaikat kemudian sujud, tapi si Ajazil itu menolak, membangkang, maka sampai dia dikeluarkan ke bumi. Ya, sampai sekarang menjadi PR, karena emang sudah ini apa udah menjadi ujian bagi kita semua. Jadi kalau semua ini udah nggak ada ujian lagi, memang ya itu jadi yang berdakwah bagaimana, dan nanti yang si pelaku untuk mencapai jalan yang bagus bagaimana. Tapi bukan yang berlaku buruk itu selalu dicap buruk, belum tentu itu nanti finishingnya seperti apa. Makanya kita berdoa, Allah mahtim lana bi husnul khotimah, ya Allah berikan kami apa husnul khotimah, wala tahtim lana bi su'ul khotimah, dan jangan kami jadikan orang yang su'ul khotimah. Karena Allah itu menciptakan manusia itu menguji siapa yang paling baik amalnya. Jadi itu menjadi kewajiban kita semua yang Mbak misalkan kok mendidik anak kalau pengajar bagaimana itu ya cari solusinya untuk mengurangi kenakalan remaja. Kenakalan itu tetap ada, akan sampai akhirat, sampai kapanpun akhir zaman tetap ada. Berarti memang cukup sulit ya Pak untuk Iya, itu selalu ada, dan kejahatan nggak pernah hilang. Memang itu untuk keseimbangan hidup nanti ya Allah tuh menunjukkan bagi siapa yang tunjukkan dan menyesatkan siapa yang disesatkan dan siapa yang dikehendakinya sebenarnya. Tapi di balik itu manusia silakan beramal seperti apa, tapi nanti Allah balas. Innamah ya'malukum uhsiha ma'wafiha. Jadi Allah tuh akan menghitung amal siapa yang melakukan amal itu baik maupun buruk, dan Allah tuh yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang buruk akan dibalas dengan keburukan. pasti kan ada ya Pak langkah-langkahnya yang dapat diambil nih sebagai pembinaan akhlak dalam menangani kenakalan ini Pak. Pasti ada kan Pak? Iya, tetap ada. Kan masing-masing itu sesuai dengan karakter seseorang. Ada orang yang dibilangin keras itu jadi sakit hati. Ada orang yang dibilangin pelan tapi malah masuk. Jadi semua itu tergantung pada karakter masing-masing. Sebagai contoh, saya itu waktu kecil saya dibentak. Saya punya abang banyak, kalau nggak banyak, kalau ada abang 2, 3. Yang satu kan bilangin pelan, santai. Tapi memang dua-duanya benar kalau udah masa tua ini, oh benar. Tapi yang kasar ini waktu saya masih muda, saya sakit hati karena kasar. Peran penting dalam keluarga tuh pasti kan ada ya Pak untuk menangani kenakalan ini, pasti tentunya dari keluarga atau masyarakat gitu pasti akan ada. Ada. Jadi untuk masalah pemerintah kita nih, bagaimana sih cara menyikapi kenakalan ini Pak? Ya sebenarnya tidak binafsi, mulaikan dengan diri kita sendiri dulu. Kalau kita sudah bisa menjadi cermin, insya Allah kita akan ditiru oleh lingkungan yang mungkin yang terpancing dengan kebaikan itu. Tapi
ada juga istilahnya, kan belum tahu nanti yang begini-begini, ada yang seperti itu. Tapi paling enggak kalau orang sudah bisa dibuat cermin berkaca, itu orang akan, oh iya itu ini. Kadang baru ditegur saja, baru ngomong sedikit udah, oh iya, itu malu sendiri. Ini saya cerita yang saya tahu, saya menceritakan yang saya tahu. Itu kiai saya pernah tuh namanya bersama kiai. Ketika anak-anak di lingkungan itu pada ngerokok, hanya pakai kaos oblong, padahal beliau itu ramah, nggak pernah marah-marahin orang. Ada orang yang suka ngerokok dibiarin, karena beliau itu nggak merokok. Ada suara motornya beliau lewat, yang nggak bajunya kurang sopan langsung sembunyi, yang ini bajunya rapi siap menemui salaman, karena alasannya apa ya, kalau salaman dengan orang alim itu ngalap barokah gitu. Jadi saya ngeliat sendiri, yang merokok langsung ngumpet-ngumpet, padahal ada yang merokok nggak ditegur, cuman beliau itu anaknya merokok, oh udah hajar anaknya itu juga orang lain, bahkan muridnya pun nggak digini, tapi buat teladan ada anaknya. Dan itu datang dari kita masing-masing. Iya, awal dari situ. Baru nanti. Kalau kita belum bisa menjadi kaca, ya, suatu contoh misalkan saya ini bisa untuk menyampaikan ini dan itu, atau mungkin saya bisa khutbah, misalkan saya bisa khutbah di suatu masjid, dan padahal momennya itu bulan haji, tapi kan saya belum naik haji, akan menyampaikan tema haji nggak berani, walaupun toh ngerti ilmunya ini belum pantas, belum menjadi contoh tentang haji, ataupun mungkin tentang korban. Saya sendiri misalkan belum pernah berkorban, atau mungkin keadaan masih terjepit, mau itu juga nggak enak. Walaupun orang nggak tahu, yang benar akan malu pada Allah, karena apa? Saya sampaikan belum sesuai dengan apa yang di jiwa saya. Memang kalau menjadi cermin yang benar itu bukan hanya bercermin kepada manusia saja, tapi bercermin kepada Allah. Kalau sudah merasa malu kepada Allah, itu pun insya Allah akan diberi kewibawaan sendiri. Iya. Kalau hanya malu sekedar karena manusia, itu dibalik itu walau alam nanti masih berbeda lagi. Kadang-kadang orang yang berbicara banyak di hadapan orang banyak, nanti suatu saat besok ngomong begini, tahun depan berbalik lagi, karena masih berkaca hanya kepada manusia, bukan kepada Allah. Allah sekali ya Pak, ilmunya ya Pak. Ilmu dari pengalaman Bapak ternyata sangat banyak juga ya Pak dalam hal ini. Jadi untuk kesan dan pesan Bapak terkait pembinaan akhlak ini bagaimana ya Pak untuk masyarakat atau untuk kita para remaja ini? Terutama kita ciptakan dulu dari masa-masa generasi yang baru. Jadi generasi baru dikenali dengan agama, dididik dengan akhlak. Jadi kalau agama dengan belajar hanya baca, tulis dan lain sebagainya, hanya sekedar dalam lingkupan apa yang mungkin biar makhluknya benar, bukan itu saja. Akhlak pun dididik, lingkupan tata krama, misalnya kita bertamu seperti apa, orang ngomong dengan orang tua harus seperti apa. Berarti ternyata rumit juga ya kasus kenakalan remaja di Oh, sekitar. rumit. Tapi malah dimulai dari yaitu generasi yang baru lagi, nanti untuk menghapus pelan. Tapi kalau itu dibiarkan, nggak ada yang membina, nanti kegosok ini itu pun masih arusnya masih kenceng ya. Apalagi sekarang ya yang lewat gadget itu tadi. Itu Bahaya Pak. ya, kalau diambil bagusnya ada bagusnya, tapi kalau anak kecil itu masih banyak arus yang menerpa. Ya. Perlu dibimbing ya Pak. Sekian dari wawancara kami bersama Bapak Aziz. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk pembinaan akhlak kita ke depannya. Saya Hana Fiza dari kelompok MKWK 1 mengucapkan terima kasih.